Yap, minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di Senpai Channel. Pada chapter ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai PPh pasal 23. Dan pada chapter ini kita akan belajar mengenai apa saja yang tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Jadi ada hal-hal yang tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23, baik itu yang tidak dikenakan maupun yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23, 26. Hal-hal berikut ini ya, itu tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23, yaitu atas wajib pajak, baik itu orang pribadi ataupun badan, ya serta BUT tentunya, yang dapat menunjukkan SKB pemotongan PPh pasal 2326. SKB ini apa? Yaitu surat keterangan bebas. Surat keterangan bebas. Agar wajib pajak tersebut dibebaskan dari pemotongan PPh pasal 23 atau 26. Contohnya apa ini? Contohnya adalah ketika WP badan di mana dia masih menikmati fasilitas PP 23 2018, yaitu untuk sampai dengan omset tertentu ya kan, sampai dengan 4,8 miliar dan juga untuk jenis tertentu ya. Ini dia bisa untuk hanya dikenakan PPh sebesar 0,5% saja dari omsetnya. Nah, maka kalau misalnya dia nantinya mengajukan SKB, surat keterangan bebas, kepada KPP tempat dia terdaftar, dan ketika dia nanti bertransaksi dengan lawan transaksinya dan menunjukkan SKB itu, padahal sebenarnya jasa yang dia lakukan itu sebenarnya terutang PPh pasal 23, tetapi karena SKB itu tidak jadi dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Tetapi nantinya dia akan membayar PPh final sesuai dengan PP 23 2018 atau PP yang dulu PP 46 ya, dulu ya, PP 46. Nah, yang kedua adalah wajib pajak yang melaksanakan proyek pemerintah yang dananya itu adalah berasal dari hibah atau pinjaman luar negeri. Dia bisa juga tidak dikenakan PPh pasal 23. Jadi kedua jenis apa ini ya? Usaha atau wajib pajak ini ya? Wajib pajak yang berat di bidang ini ya kan. Nah, kalau bidangnya sih banyak ya. Kalau clue-nya bisa macam-macam ya. Kelompok lapangan usahanya bisa macam-macam ya. Cuman ketika wajib pajak itu memenuhi syarat kedua ini, dia tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Kemudian ada hal lain ya, itu yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Artinya juga dia nggak dipotong gitu intinya. Nggak dipotong PPh pasal 23. Itu apa? Yang pertama, yakni atas penghasilan hal-hal yang di bawah ini tidak dikenakan atau ini dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23, yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Ya, ini perbankan ya. Ya, perusahaan perbankan ya, bukan bank madun ya atau bank mail gitu ya, bukan ya. Ini bank perusahaan beneran ya, bukan bank orang ini ya. Terus yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Hak opsi ini berarti financialis ya. Dengan adanya hak opsi berarti dia adalah termasuk financial lease. Untuk yang anak akuntansi tentu sangat familiar dengan financial lease atau operating lease ya kan. Untuk yang umum, bahwa kalau misalnya sewa guna usaha dengan hak opsi itu artinya hak opsi untuk memiliki barang yang disewakan itu. Nah, kemudian di masyarakat berkembang ya kan,
Leasing-leasing, ya leasing mobil, leasing motor, ya kan, dan leasing-leasing yang lainnya, itu sebenarnya adalah pembelian dengan cara cicilan. Nah, artinya dia sebenarnya juga sangat dekat dengan financialist ini, yaitu bahwa motor atau mobilnya yang di-lease-kan itu nanti menjadi atau menjadi milik dari pemilik motor itu. Namun secara hak kepemilikan kan nanti ditahan dulu BPKB-nya ya, secara teknis ya. Cuman itu masuknya lebih dekat ke eh, financial lease dibandingkan dengan operating lease. Kalau operating lease itu hanya menyewa saja. Misalnya ketika Anda misalnya jalan-jalan ke Bali ya, di Bali itu banyak persewaan motor. Sewanya misalnya ada yang 50.000 per hari, ada yang 60.000 per hari. Nah, itu operating lease. Jadi Anda menyewa motor itu dan Anda tidak memiliki atas motor itu, tidak hanya sekedar menggunakan saja dan kemudian Anda membayarnya. Yang ketiga, yang juga dikecualikan dari PPh pasal 23 adalah dividen ya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPh, yaitu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, kemudian koperasi, kemudian badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada bagian usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi ini WP Badan Dalam Negeri ya ini ya. Dengan syarat ya. Dengan syarat apa? Ya, next slide. Yaitu dividen berasal dari cadangan laba ditahan atau biasa disebut retained earning. Retained earning berasal dari laba ditahan. Laba ditahan ini retained earning. Kemudian syarat yang kedua adalah bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara atau BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25%. Ini paling rendah 25% dari jumlah modal yang di-store, dari jumlah modal dari perusahaan yang memberikan dividen itu. Jadi kepemilikannya minimal 25%. Terus syarat yang ketiga, dividen yang diterima oleh pribadi ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2C Undang-Undang PPh, maka dividen yang diterima oleh orang pribadi itu dikenakan tarif paling tinggi 10% dan bersifat final. Ya, ini kata-katanya memang paling tinggi, tapi faktanya juga 10% karena tidak ada peraturan lanjutannya. Jadi ya 10% itu. Jadi kalau dividen ya, dividen itu sebenarnya kena PP pasal 23 ya. Dividen kena PP pasal 23. Namun kalau misalnya dividen itu berasal dari cadangan laba ditahan dan juga dividen itu berasal dari yang memberikan dividen itu dan dia memiliki saham minimal 25%, maka itu dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Terus bagi yang menerima bagaimana dividennya? Ya, bagi yang menerima itu sebagai income, cuman tidak ada pemotongan PPh pasal 23. Dan income nanti yaitu dianggap sebagai penghasilan lain-lain bagi penerimanya. Adapun jika dividen itu diterima oleh orang pribadi, maka dikenakan tarif 10% dan bersifat final. Mengenai dividen akan kita bahas lebih detail nanti. Kemudian yang dikecualikan dari PPh pasal 23 lanjutannya yaitu yang D, bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPh, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, ini CV ya. CV atau firma ya atau apapun namanya yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma tadi yang ini ya. Terus kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Itu juga tidak dipotong PPh pasal 23.
Yang kelima, SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Ini ya, SHU koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya itu tidak terutang PPh pasal 23. Namun, kalau yang menerima itu orang pribadi, tentu saja kena PPh pasal berapa tadi? 17 2C ya. Ya, PPh final 10%. Yang keenam, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dalam Menteri Keuangan. Ya, pembiayaan ya misalnya yang leasing-leasing tadi kan banyak tuh ya, FIF, BFI Finance, BCA Finance gitu kan ya. Itu yang atau penyalur pinjaman juga bisa juga perbankan, Bank BRI, Bank Mandiri, itu juga penyalur pinjaman. Ya, FIF dan BCA Finance itu juga atau Suzuki Finance juga itu eh, penyalur pinjaman atau pembiayaan. Ya, itu apa? Ya ini perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank. Oh, tapi yang di sini adalah di luar bank ya. Dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk di bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Jadi ternyata yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 di sini adalah perusahaan pembiayaan di luar bank ya. Dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan termasuk diantaranya adalah lembaga pembiayaan. Jadi ini hanya untuk perusahaan-perusahaan yang seperti FIF gitu kan atau seperti Suzuki Finance atau BCA Finance ya. Yang finance itu yang biasanya ini ya. Terus yang kedua, BUMN atau BUMD yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha ya. Usaha mikro, menengah dan koperasi termasuk PT Permodalan Madani. Jadi BUMN atau BUMD yang memberikan pembiayaan untuk usaha UMKM. Ini juga atas penghasilan yang diperoleh juga dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Yang ke G ini berat. 7. G. Imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang telah dipotong oleh PP pasal 21. Nah, yang udah kena PP pasal 21 enggak lagi dikenakan PP pasal 23. Kemudian yang terakhir, imbalan sehubungan jasa lain sesuai dengan PMK 141 yang telah dikenai PP yang bersifat final berdasarkan perundang-undang tersendiri. Nah, ada mungkin jasa-jasa lain sesuai dengan PMK 141 2015 yang telah dikenakan secara final. Jadi kalau udah kena final, dia tidak lagi kena PPh pasal 23. Jadi seperti PPh 23 ini di belakangin lah gitu. Kalau udah kena yang lain maka 23 ya minggir dulu. Tapi kalau yang lain nggak kena, nah itu baru kena di 23. Demikian Senpai Channel menjelaskan mengenai yang dikecualikan atau yang tidak dikenakan dari pemotongan PP pasal 23.